Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama dalam posisi tengkurap. Kaki kiri kita oles dengan minyak dan kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuannya untuk melemaskan otot atau relaksasi otot ya. Jadi otot yang kaku dan sakit itu bisa sembuh dan normal kembali ya. Kemudian yang kedua itu bisa memperlancar peredaran darah dan hormon. Dan dengan secara otomatis apabila peredaran darah dan hormon itu lancar, maka tubuh kita nanti akan sehat ya. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk mengeluarkan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh kita. Dan asam laktat ini adalah biang keladi kecapean. Jadi apabila terdapat banyak akumulasi asam laktat di dalam tubuh, maka tubuh akan bisa menjadi capek ya, dan pegal-pegal serta berakibat demam. Untuk itu asam laktat di dalam tubuh harus kita usir ya, khususnya pada kaki itu ya, harus kita usir. Kemudian di samping itu adalah sebagai upaya untuk memberikan nutrisi dan membersihkan kulit kita ya. Jadi dengan diterapi pijat urat pakai minyak, maka kulit kita akan menjadi lebih bersih dan mendapatkan nutrisi ya. Kemudian setelah kaki kiri selesai dipijat ya, dilanjut pijatan pada kaki yang sebelah kanan masih dalam posisi tengkurap ya. Caranya sama, kaki sebelah kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Sehingga benar-benar pegal-pegal kaku-kaku yang terdapat pada kaki ya, itu bisa hilang. Samping itu peredaran darah juga akan menjadi lancar dan asam laktat akan terusir dari tubuh kita, khususnya pada wilayah kaki itu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa asam laktat itu adalah biang keladi kecapean. Kemudian setelah itu kaki kita lipat 90 derajat dan dipijat lagi. Pijat lagi ya. Sehingga benar-benar didapatkan otot kaki yang lemes. Dan telapak kaki kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada telapak kaki ya, kita pijat-pijat pada titik-titik tertentu dengan menggunakan jari kita ya. Kemudian jari kaki kita tarik-tarik dan kita pijat, sela-sela jari juga kita pijat-pijat lembut ya. Dan setelah itu kaki kita lipat ke depan serta
bagian pantat ya, itu kita berikan treatment. Dan setelah kaki kiri dan kaki kanan selesai dipijat ya, kita lanjut dengan memijat kedua kaki secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, mana kedua kaki kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga dihasilkan ya, kaki yang lemes ya, tidak kaku, serta asam laktat bisa terusir dari kaki, serta peredaran darah dan hormon nantinya bisa lancar ya. Setelah pijatan kaki selesai, kita lanjut ke wilayah pantat ya. Caranya ya, pantat kita pijat-pijat ya. Kita pijat-pijat secara berulang-ulang ya. Dan yang perlu diketahui bahwa pijatan ini harus dikonfirmasi ya. Ada yang suka dengan pemijatan lembut, sedang, dan ada juga yang suka dengan pemijatan keras. Itu masing-masing orang mempunyai selera yang berbeda-beda. Oleh karena itu harus dikonfirmasi atau ditanya terlebih dahulu ya. Dengan diperlakukan seperti yang Anda lihat pada video ini, maka ya pantat akan menjadi lemes, tidak kaku ya, capek-capek, kemeng-kemeng yang ada di pantat nantinya bisa hilang. Bisa hilang. Apabila pijatan tangan itu rasa kurang kuat ya, kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kita lipat 90 derajat dan ditekan-tekankan pada wilayah pantat, sehingga akan lebih memperkuat intensitas pijatan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Jadi terus kita lakukan pijatan secara berulang-ulang ya, secara berulang-ulang dan tidak ada yang terlewatkan ya. Mengingat daerah bokong atau pantat itu juga merupakan sumber aktivitas ya, melakukan aktivitas yang sangat sibuk. Setelah pijatan pantat selesai, kita lanjut ya, memijat bagian pinggang sampai ke daerah punggung. Caranya ya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Wilayah pinggang sampai ke punggung kita pijat secara berulang-ulang, sehingga nanti pinggang dan punggung itu terasa lemas ya, tidak sakit ya. Memang di daerah pinggang dan daerah punggung itu ya sering terasa ya, itu kemeng sakit. Dengan pijatan ini maka diharapkan nanti bisa sembuh. Yang perlu diperhatikan bahwa di daerah situ ya, daerah antara pinggang dan punggung itu terdapat tulang belakang, di mana di daerah tulang belakang itu terdapat banyak saraf juga dan merupakan produksi sel-sel darah merah. Oleh karena itu perlu ya kita refleksi bagian tulang belakang ya. Caranya ya seperti yang Anda lihat pada video ini, di mana daerah sekitar situ itu kita pijat ya, kita pijat, kita tekan seperti yang Anda lihat ini, sehingga nanti
bisa menstimulir saraf yang terdapat pada tulang belakang sehingga organ-organ yang mengalami kelainan dan yang berhubungan dengan tulang belakang itu bisa normal kembali. Daerah punggung juga kita berikan sentuhan yang khusus ya, sambil kita tekan-tekan ya, kita pijat, kita tekan-tekan ya, dimana di daerah situ banyak terdapat keluhan. Apabila dirasa pijatan kita kurang kuat, kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kita lipat 90 derajat, kemudian kita gosokkan ya dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas pada pusat tulang belakang itu, dan belok ke kiri dan ke kanan ya. Sehingga segala keluhan yang sering muncul di daerah situ itu bisa diatasi. Kemudian setelah itu tangan ya kita lipat ke belakang, tangan kiri terlebih dahulu kita lipat, dan daerah ya entong-entong itu kita berikan tekanan ya, kita pijat ya. Di daerah pangkal tangan ya, daerah pangkal tangan itu ada sela-sela ya, ada tulang belikat ya, itu di sela-sela tulang itulah ya kita pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu ya tangan kita lipat ya, kita lipat secara bergantian seperti ini. Dan kita tekan-tekan lagi ya, setelah kita pijat lagi di sela tulang belikat itu ya. Setelah itu ya si terapis mengambil posisi dari atas, kemudian kita pijat lagi daerah punggung sampai pinggang ini, sehingga pijatan ini benar-benar efektif, tidak ada yang terlewatkan. Di utamanya di daerah punggung kita bisa memijat dengan bebas ya. Kemudian dilanjut pada bagian kepala ya, dari leher sampai ke kepala ya. Caranya ya, leher atau punggung ya, leher yang belakang atau punggung itu kita pijat-pijat ya, rambut ya kita tarik-tarik, dan kepala kita pijat-pijat lembut dengan perasaan ya. Dan telinga kita tarik-tarik. Yang perlu diperhatikan untuk memijat bagian punggung ya dan leher itu harus hati-hati, karena di situ terdapat rongga pernapasan dan banyak simpul saraf ya. Oleh karena itu harus hati-hati ya, terarah dan terukur ya. Dengan pijatan kepala ini ya diharapkan nanti ya sakit kepala akan sembuh ya, seperti vertigo atau migrain itu akan sembuh ya. Kemudian ya kita miringkan ya, jadi kepala kita miringkan ke kiri dan ke kanan ya. Kemudian kita pijat lagi pada samping kepala itu ya, mulai dari ya telinga, dekat telinga sampai pelipis ya, itu kita pijat lembut. Hal ini akan memberikan relaksasi sekaligus stimulasi saraf ya,
inflamasi saraf yang terdapat pada kepala ya. Enggak, ya itu tadi pening-pening ya, sakit kepala nanti akan sembuh. Jadi bagi penderita vertigo ataupun migrain itu bisa kita treatment ya, kita perlakukan seperti ini sehingga vertigo dan migrain akan sembuh ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke tangan ya. Tangan ya, baik itu tangan kiri atau kanan, terlebih dahulu kita oles dengan minyak dan kita pijat ya, dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya. Kita pijat, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kita pijat berulang-ulang ya sampai lemes ya, dan asam laktat juga bisa terusir serta bisa melancarkan peredaran darah dan hormon. Kemudian pada telapak tangan ya, dalam posisi tengkurap kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Sehingga keluhan ya yang terdapat pada organ-organ tubuh kita juga bisa dikontrol atau disembuhkan dari telapak tangan ini ya. Mengingat pada telapak tangan ini banyak juga simbol saraf yang menuju ke daerah organ di seluruh tubuh kita ya. Kemudian setelah itu tangan kita lipat ke belakang, dan di sela-sela tulang belikat itu kita berikan pijatan ya. Ini akan memberikan dampak relaksasi yang luar biasa serta sensasi yang enak ya. Setelah tangan kanan selesai, kita lanjut ke tangan kiri ya. Caranya sama. Tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya, secara berulang-ulang sehingga dapatkan ya, tangan yang lemes ya, tidak kaku, sehingga peredaran darah ya dan asam laktat bisa terusir dari sekitar tangan kita ya. Jadi asam laktat ini harus diusir, dikeluarkan ke luar melalui ya saluran pembuangan ya yang terdapat di dalam tubuh kita ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ya kan, dan di sela tulang belikat kita berikan pijatan sama seperti perlakuan terhadap tangan kanan tadi, dan ya sekitar punggung itu kita tekan-tekan gitu ya. Ini akan memberikan sensasi enak luar biasa. Kemudian ya setelah dalam posisi tengkurap, kita lanjut pada langkah yang kedua, yaitu pijatan dalam posisi telentang ya. Kaki kanan ya dalam posisi telentang, kaki kanan kita oles dengan minyak dan kita pijat-pijat ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kemudian setelah itu ya, kaki kita kanan kita angkat dan kita pijat lagi. Hal ini akan lebih mempermudah ya, lebih mempermudah pemijatan, sehingga benar-benar pijatan ini akan sempurna ya, dan tidak ada yang terlewatkan. Kemudian kita kaki kanan kita lipat ke depan ya, seperti yang Anda lihat pada video ini. Ini semacam untuk mengolahragakan ya, agar kaki benar-benar lemas, persendian itu dan nanti bisa benar-benar lemas ya.
Kemudian setelah itu kita lipat dan kita pijat lagi. Setelah kaki kanan selesai, kita lanjut pada pijatan kaki sebelah kiri. Caranya sama ya. Kaki kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang sehingga tubuh menjadi lemes, relaksasi, dan peredaran darah bisa lancar serta asam laktat juga akan hilang ya. Kemudian setelah itu kita angkat dan kita pijat lagi. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa pijatan ini akan efektif ya. Tidak ada yang terlewatkan ya, semua dipijat. Dan setelah itu kaki ya, sebelah kiri kita angkat juga, kita tarik ke depan ya, kita olahragakan biar persendian juga lemas ya. Dan kita pijat lagi. Dan setelah kaki kanan, kaki kiri selesai ya, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Yang perlu diperhatikan untuk bagian paha itu agak ditekan-tekan ya. Kita pijat dari bawah ke atas dan bagian paha itu agak ditekan-tekan. Ini akan memberikan sensasi yang enak ya bagi kaki-kaki yang mungkin pegel-pegel, kemeng, sakit. Itu akan enak sekali ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai upaya untuk membersihkan kaki ya dari segala kotoran ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat ke depan ya, untuk memberikan relaksasi ya, dan mengolahragakan kaki serta memberikan treatment terhadap pinggang ya. Setelah itu dilipat ya, dan kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian perut ya, masih dalam posisi terlentang ya. Bagian perut ya kita oles dengan minyak, nah, kemudian kita pijat. Di bagian perut ya yang bermasalah bisa kita betulkan dari sini ya. Dan yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut, karena di dalam rongga perut ini adalah banyak ya, organ-organ yang vital dan sensitif. Oleh karena itu kita harus bijaksana dalam memijat perut. Tidak perlu dipijat apabila tidak terdapat keluhannya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan pijatan perut ini juga bisa sebagai sarana diet ya. Jadi bisa apabila perut Anda itu gendut ya, gembrot, dan kurang singset ya, bisa kita treatment semacam ini sehingga tubuh nanti benar-benar menjadi lebih singset ya. Dan ini bisa dicoba pada pasangan Anda ya, sehingga ya, pasangan Anda akan merasakan sensasi yang tersendiri ya, dan merupakan bentuk perhatian terhadap pasangan Anda ya.
Mungkin Anda ya merasa tabu dengan sistem terapi pijat urut ini ya, karena harus melepas pakaian. Namun apabila dilihat dari hasilnya ya, itu ternyata mempunyai khasiat yang luar biasa ya. Dimana dengan pijatan sistem terapi pijat urut ini sebenarnya juga lebih efektif ya, dan prinsip dasar pijatan pijat urut ini adalah hukum aksi reaksi ya. Jadi dengan kita memberikan aksi tertentu pada tubuh kita, maka tubuh kita akan memberikan reaksi ya. Dalam proses reaksi inilah digunakan juga untuk pengembalian ya. Bagian atau organ-organ tubuh yang tidak normal akan dikembalikan ke bentuk semula, sehingga kelainan-kelainan ataupun abnormal tadi bisa ya teratasi ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pada pijatan sekitar wilayah dada. Caranya ya, kedua tangan kita rentangkan dan pangkal tangan kita pijat. Kedua pangkal tangan sampai ke tangan kita pijat secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Ini akan memberikan sensasi enak luar biasa, utamanya bagi yang mungkin mengalami batuk, sesek. Ini bisa sembuh dari pijatan pangkal lengan ini ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kita pijat terus menerus secara berulang-ulang sehingga bagian tersebut menjadi lemes ya, bisa rileks dan enak ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pijatan bagian kepala. Kepala ya, kita pijat dari alis ya sampai ke ujung rambut, itu kita pijat-pijat ya. Kita tarik ke atas gitu, kita pijat-pijat lembut, dan jangan lupa di bagian pelipis ya, kanan maupun kiri, dan rambut kita tarik-tarik ya. Ini merupakan semacam stimulasi saraf ya di daerah kepala ya. Dan telinga kita tarik-tarik, dimana bisa menyembuhkan ya, penyakit vertigo dan migrain. Bagi yang sering sakit kepala ya, vertigo ataupun migrain atau sakit kepala yang lain ya, bisa kita pijat seperti ini. Kemudian ya, kepala kita miringkan baik ke kiri maupun ke kanan, dan kita lakukan pijatan samping ya. Samping kiri, samping kanan. Sehingga benar-benar ya di daerah leher, samping leher itu ya, itu bisa dipijat dengan efektif ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu masih dalam posisi telentang, kepala kita angkat dan kita pijat bagian pundak ya. Kedua pundak kiri maupun kanan itu kita pijat sehingga mendapatkan sensasi enak yang luar biasa,
kemeng-kemeng daerah pundak itu akan sembuh. Setelah itu kita lanjut ke tangan ya. Tangan kiri ya, kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya, sehingga tangan nanti terasa lemes ya, tidak kaku. Asam laktat juga terusir, setelah peredaran darah nantinya akan lancar ya. Dan telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Kalau tadi dalam posisi tengkurap, sekarang dalam posisi telentang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan nanti juga diulang pada tangan yang sebelah kanan ya, caranya sama. Dan hal yang perlu diketahui setelah dilakukan terapi pijat urut ini, biasanya ada semacam ya detoksifikasi gitu ya. Itu ditandai dengan badan ya sakit semua. Mungkin Anda sering mencret atau buang air kecil ya secara berulang-ulang, secara terus-menerus. Kalau tidak seperti itu, biasanya juga tidur yang pulas. Itu tidak apa-apa dan jangan diobati ya, karena itu merupakan usaha detoksifikasi ya, dan merupakan proses healing atau penyembuhan suatu penyakit. Masing-masing orang punya cara atau detoksifikasi yang berbeda-beda ya, jadi tidak sama, tidak harus sama, tapi rata-rata seputar itu ya. Sehingga apabila Anda merasa kantuk dan ingin tidur ya silakan tidur saja ya. Nanti setelah bangun biasanya tubuh akan menjadi enteng ya, jadi enteng dan sehat ya. Mungkin Anda ingin menambahkan ya dari ulasan yang sudah kita bahas di sini. Silakan ya tulis pada kolom komentar. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan standar komunitas YouTube. Dan apabila tidak sesuai dengan standar komunitas YouTube, nanti komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri. Kemudian setelah itu ya tubuh kita angkat ya dalam posisi telentang. Ini untuk memberikan semacam efek ya, kesetimbangan ya. Kemudian tubuh kita miringkan ya ke kiri dan ke kanan, dan kita pijat lagi dari pundak ya. Kita pijat sampai ke kaki nanti ya. Dan di sela atau sendi tulang belikat ini kita berikan pijatan. Intinya pijatan ini untuk mengefektifkan pemijatan ya, baik dari atas maupun bawah dan samping kiri maupun samping kanan, semua tidak luput dari pijatan ya. Sehingga benar-benar utamanya asam laktat nanti benar-benar akan keluar ya, dan peredaran darah akan lancar nanti. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian kita lanjut pada posisi berikutnya ya, tadi miring kanan terus miring ke kiri, dan kita pijat sama dengan yang tadi ya.
Kemudian kaki kita lipat ya, kaki kita lipat, kedua kaki kita lipat ya secara bersama-sama seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Setelah itu dilanjut pada langkah ketiga ya, dalam posisi duduk ya. Itu dari pinggang sampai ke punggung ya, kita pijat-pijat seperti ini sehingga tidak ada yang terlewatkan ya, dan rambut kita tarik ya, rambut kita tarik-tarik. Telinga juga kita tarik ya, sebagai stimulasi ya saraf tadi ya. Kita pijat sampai ke pinggang ya, jangan lupa. Kemudian setelah itu kita berikan treatment ya, kita berikan treatment. Sebagai penumpu adalah dengkul kita atau lutut kita, dan kita tarik seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dan setelah itu kita putar ke kiri dan kanan ya, sebagai langkah untuk relaksasi ya, sehingga tubuh-tubuh benar lemes ya. Saya kira pijatan ini cukup sekian, dan jangan lupa ya, dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.